Nah, sebelum mulai ke materi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah mengikuti materi hari ini, Mas Mbak itu diharapkan mampu menganalisis sistem dan risiko aset tunggal, dan itu bisa terlihat dari kemampuan Mas Mbak dalam menjelaskan pengertian return dan risiko aset tunggal, kemudian menerapkan perhitungan return dan risiko aset tunggal, dan menganalisis hasil perhitungan return dan risiko aset tunggal. Gitu. Nah, sudah ada yang tahu apa itu return dan apa itu risiko? Oke, kita masuk ya, tapi kita baca berita dulu. Oke, saya minta tolong Mas, siapa namanya? Oke, Mas Maul, coba dibacain beritanya ini yang di garis bawah aja. LKH sempat membeli UMTR pada 1998. Mulanya membeli UMTR di harga Rp250 per saham. LKH berhasil meraup keuntungan hingga 5.900% atau 90 miliar di UMTR saat dirinya menjual saham tersebut di harga 15.000 per saham pada 2004. Oke, jadi di sini ada orang namanya Lo Peng Hong. LKH itu Lo Peng Hong ya. Dan beliau itu dulu di tahun 98 membeli saham UMTR di harga 250 per lembar. Nah, terus kemudian dijual di 2004 di harga 15.000. Keuntungannya itu 90 miliar. Dia untung. Nah, sekarang ada berita lagi. Coba Mbak yang belakang, yang paling sini, Mbak siapa namanya? Mas Ari. Oke, Mbak, monggo dibaca yang di garis bawah ya. Telkom Indonesia membutuhkan rugi investasi yang belum terrealisasi dari investasi pada Goto Gojek Tokopedia Goto senilai 400 miliar. Oke, jadi di sini PT Telkom Indonesia itu membuka rugi tetapi belum terrealisasi dari investasinya di saham Goto. Kerugiannya adalah 403 miliar. Nah, dua berita itu akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi yang namanya return itu adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Berarti kalau return aset tunggal itu hasil yang diperoleh dari investasi pada satu aset saja. Berarti kalau yang tadi di berita itu ada return UMTR, ada returnnya Goto. Nah, return itu ada dua jenis. Pertama, return realisasinya. Berarti returnnya sudah terjadi atau sudah diterima. Kalau misalkan untuk nanti namanya realized gain, kalau rugi namanya realized loss. Nah, ada satu lagi misalnya ya, return ekspektasian, return yang diharapkan akan diterima investor di masa mendatang. Jadi belum terjadi, belum terrealisasi, belum diterima. Nah, ini juga disebut sebagai expected return. Kalau ada nama lainnya nanti unrealized ya. Jadi kalau dia untung nanti unrealized gain karena belum terrealisasi kan unrealized. Belum terrealisasi berarti unrealized gain. Kalau rugi tapi belum terrealisasi namanya unrealized loss. Nah, sekarang kita balik lagi ke berita yang tadi. Nah, yang ini kira-kira masuk return realisasian atau ekspektasian? Realisasian, karena kuncinya di sini saat dirinya menjual saham tersebut. Jadi sahamnya sudah dijual. Kalau sudah dijual, otomatis untungnya sudah diterima. Satu lagi, Telkom Indonesia ini return
Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian sumber return saham. Yang pertama ada yang namanya capital gain atau capital loss. Ini adalah selisih dari harga beli dan harga jual saham. Rumusnya adalah harga saham hari ini berarti T ya, dikurangi T-1 berarti kemarin. Berarti harga saham hari ini kurangi kemarin dibagi ke kemarin. Kalau misalkan ini ya, coba ingat kalau harga sahamnya hari ini 200, harga kemarinnya 100, berarti returnnya adalah 200 kurangi 100 bagi 100, berarti 100 bagi 100 sama dengan 1 kali atau 100%. Gitu. Oke, biar makin jelas latihan ya. Ada yang suka masuk angin dan minum tulangin? Atau kalau masuk angin minumnya bejo? Jadi ini orang pintar dan orang bejo. Kita bandingkan ya. Kalau orang pintar dan orang bejo waktu masuk angin itu kira-kira keuntungannya besar ya? Mana? Oke, ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok depan dan kelompok belakang ya. Oke, yang kelompok depan mau jadi orang pintar atau orang bejo? Bejo, oke. Oke, yang orang bejo ada pulpen dan kertas. Ya, ini ada pulpen. Berarti yang depan harga belinya di 1.600. Ya, ditulis dulu. Harga belinya di 1.600, harga jualnya di 1.800. Kemudian yang orang pintar yang belakang ya. Orang pintar minumnya tolak angin sudah muncul. Nah ini harga belinya 510. Kemudian harga jualnya di 610. Oke, silakan dihitung dulu returnnya. Coba saya ini bukan deh. Oh gitu. Pakai ini aja. Harga belinya 510, harga jualnya 610, berarti 600 kurangi 10 kurangi 510 dibagi 510. Nah, pakai kalkulator handphone. Kalau yang sini gimana? 1.800 kurangi 1.600, benar, pakai kalkulator aja. Kalau ini berarti jadi 12,5%. Oke, maju. 12,5%. Yang sini yang pinggir ya. Monggo maju. Nanti gantian. Ya, langsung aja. 12,5%. Oke.
Satunya lagi yang sudah muncul, silakan maju. Langsung hasilnya ya. 0, berapa? 19. Oh, no, bukan. Hasilnya 0,19. Berarti 19%. Oke. Terima kasih, silakan duduk lagi. Oke, sekarang kita simpulkan ya, kita analisis dulu. Ini ada saham SIDO, ada saham KLBF. Produknya ini Bejo itu produknya tolak angin. Nah, setelah dihitung return, ternyata returnnya 19%. Yang ini 12,5. Kira-kira returnnya yang paling tinggi yang mana? Yang SIDO muncul lebih tinggi. Kita kasih bintang. Nah, Mas Mbak, kalau misalkan mau membeli saham, kira-kira membeli yang returnnya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Nah, berarti kesimpulannya dari dua kasus ini, SIDO muncul itu returnnya lebih tinggi. Sehingga kalau kita mau membeli saham, kita membeli yang SIDO. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tadi sudah terjawab ya. Kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Tadi belum saya absen. Tadi yang maju Mbak siapa? Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa saya kasih bintang. Mbak siapa satunya? Mbak Rina saya kasih bintang. Oke, saya absen dulu ya. Vida Aulia. Oke. Kemudian Erin Punya. Oke. Kemudian Mbak Risma. Oke, terima kasih. Oke, Mas Mbak semuanya. Kita tadi sudah belajar tentang return. Return itu adalah keuntungan dari sebuah investasi. Kalau return aset dulu berarti investasi di satu aset saja. Kemudian return itu ada dua macam, return realisasi dan return ekspektasi. Oke, kita sudah selesai kalau seperti itu. Kalau misalkan nanti setelah ini ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di WA Group biar tentunya sekaligus bisa belajar. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, mari kita cukupkan perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.